Nah, tanpa panjang lebar, saya akan memperkenalkan man behind the gun. Wah, ada selamat malam teman-teman dari Adi Nugroho Choir, betul ya? Adi Nugroho Youth Choir. Adi Nugroho Youth Choir. Bersama dengan Pak Adi Nugroho sendirinya. Iya, Mas Abi ya. Ya, selamat malam Pak Adi. Malam. Sehat-sehat ya Pak Adi ya? Sehat, siap. Karena namanya Adi Nugroho Youth Choir, berarti yang mengisi di paduan suara adalah anak-anak muda, youth semua. Ya, youth semua. Youth Dan semua. lintas jenjang sekolah. Lintas jenjang sekolah. Ya. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit Adi Nugroho Youth Choir ini awalnya itu berdirinya seperti apa tuh Pak? Oke, Mas Dayan, sebelum saya jawab, boleh saya ucapkan terima kasih dulu. Oh boleh, boleh. Terima kasih kepada Suara Surabaya Terima sudah kasih. ngasih kesempatan kita untuk Ya. bisa ada satu sesi ini Ya. kami bisa menyampaikan prestasi siswa-siswa kami, kemudian bisa diapresiasi oleh teman-teman Suara Surabaya. Ya. Nanti mereka ini juga bisa inspire ke teman-teman yang lain. Yes. Kegiatan paduan suara ini bagus sekali untuk bisa mengekspresikan mereka di bidang seni. Ya. Terus esensinya juga kerjasama dalam tim. Kerja. Jadi kalau paduan suara itu kan suara ini berpadu ya. Betul. Tapi kalau keras-keras kan adu suara. Gitu memang ya, mereka jadi pijakan untuk bisa memberikan Anak-anak bekal ya. kepada anak-anaknya supaya untuk bisa ke jenjang yang lebih baik, dan itu merupakan suatu kebanggaan juga. Mudah-mudahan murid-murid yang diajar Pak Adi ini juga jangan melupakan Pak Adi ya. Kalau ketemu ya disapa gitu, diajak makan boleh. Ngopi boleh minimal. Ada masih di program Musik Klasik Suara Surabaya bersama dengan kawan-kawan dari Adi Nugroho Youth Choir malam hari ini yang sudah hadir dengan murid-murid mereka, murid-muridnya yang awal berdiri di tahun 2023 di bulan Februari. 26 member terkumpul dan mengikuti perlombaan pertama mereka di Bali Internasional ya. Choir Festival ya. Choir Festival, dan juara Ya, silver medal Silver untuk medal. kategori folk song. folk song. Ya. Dan saingannya luar biasa. Nah, ini tantangannya awalnya seperti apa? Akhirnya kok memutuskan untuk wis bikin paduan suara wis gitu, gas gitu. Ya, paduan suara independen kendalanya satu utama adalah latihan itu Mas Boya. Latihan. Ya, kalau dari pihak sekolah kan kita bisa intens per tiap hari gitu ya. Oke. Di sela-sela jam apa. Betul, Nah, betul. kalau kita ini memang faktanya adalah kendala di manajemen waktu. Manajemen Tadi, waktu ya. Kita itu. memang spare waktu hanya bisa di seminggu 2 kali, Sabtu Oke. Minggu gitu. Oke, wow. 1 bulan 8 kali tatap muka gitu kan akhirnya. Tapi itu pun harus butuh rentang yang lebih lama karena kami kan punya spare waktu yang tidak banyak. Betul. Ya, karena kalau kita ngomong misalkan kita mau latihan Januari menuju ke bulan Juli, hanya berapa bulan itu Mas? 7 ya. bulan ya. Kali 8 tatap muka itu hanya berarti 50 tatap muka untuk kami yang independen. Untuk yang tingkat untuk yang di level sekolah internal itu kan bisa tiap hari latihannya dengan jarak yang sekian lama itu. Betul. Gitu. Jadi memang tantangan waktu, manajemen waktu. Manajemen, ya. Dan kalau untuk latihan paduan suara itu kan selain vokal ataupun menghafalkan nih, fisik juga dilatih ya Pak? Fisik juga dilatih. Cuman kami karena masih tim pemula itu Iya. masih main seputar kencur dan fisik ringan. Ya. Jadi yang tradisional tetap dipakai Iya, tetap nih berarti dipakai. ya. Oke, baik. Prestasinya kalau saya cek dulu sebentar, saya intip dulu kan soalnya ada banyak loh ini. Bali International Choir Festival di bulan Juli 2024 itu ya. Ya, itu yang kan. Yang baru kemarin Yang itu baru kemarin G. gold medal ya. Gold medal Radea itu solo vokal, Solo vokal, youth kategori youth kategori. 46 atau 50 besar? Skor 50 besar berapa? pesertanya ada Kalau berapa? dari per kategorinya itu ada sekitar 54. 54. Untuk kategorimu 46. 54. Yang 54. totalnya di youth. Ya, dilihat tadi 54 ya, Radea ini 4 besar gold medal. Sorry, namanya tadi apa? Radea Asiraful Aizan. Radea. Ya. Radea SMP Jadi 6. gold medal Gold SMP medal 6. ya. Dia peringkat 4 waktu itu, Big 4. Oh, Big Four. Ya. Oke. Dan yang baru juga nih Choir World Surabaya World Choir Festival. Ya, ini Adi Nugroho September Choir. kemarin, Ya. Di Gen 5 ada Nindi, terus ada Dinda sama Hesky di Gen 5 ini di folk song ya. Folk song. Kita silver medal terus bisa ngungguli salah satu PSM yang dari luar kota itu. Oke. Tapi kita juga ngirim lagi Radea untuk solo vokal youth kategori sama Fawas Akita Aurelia. Untuk solo vokal kategori youth dua-duanya dapat gold medal. Berarti ada gold medal. Ya, dan kebetulan kok
nama parentsnya sama-sama Bapak Agus. Oh gitu. Ya. Luar biasa. Mungkin karena yang ini putranya Bapak Agus Hermawan, yang Aurel putranya Bapak Agus Kiswanto. Putrinya Agus Kiswanto. Double pedal, akhirnya kita dapat predikat double Agus gitu. Double Agus, double gold ya, luar biasa. Oke, kalau dari Radya sendiri ini tantangannya seperti apa sih ketika solo dan harus menghadapi macam-macam peserta juga yang lain yang lebih ini? Tentunya sih kalau misalnya buat solo sih memang pressure-nya itu pasti gede banget ya kayak apalagi dari berbagai negara, berbagai wilayah juga dari Indonesia. Tentu bukan suatu hal yang mudah buat ngalahin suatu ketakutan. Dan juga ngalahin atau keluar dari zona nyaman itu pasti susah banget. Tapi alhamdulillah, syukurlah dari hasil yang Radya telah capai udah mulai kebuka lah ketakutan itu. Ketakutan apa? Lebih ke ketakutan mental sih, lebih kayak ya ini aku bisa apa enggak gitu. Oh, jadi memang memampukan diri aku bisa enggak ya? Ya. Itu meragukan diri pun udah jadi gold medal ya. Kalau jadi yakin udah platinum mungkin ya. Amin. Amin. Itu ya. Oke, akhirnya bagaimana mengatasi permasalahan ataupun juga ketakutan itu, apa yang Radya lakukan? Tentunya sih sumber dari hilangnya ketakutan itu awal itu dari orang tua sih, Kak. Jadi orang tua alhamdulillah udah support juga. Dan juga dari Mr. Adi juga udah support, dari sekolah, lingkungan pertemanan juga alhamdulillah udah support Radya. Jadi ya dari sekian banyaknya support yang Radya udah dapetin, syukurlah udah dapet hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik ya. Tapi nggak puas sampai di situ, atau kayaknya aku bisa lebih deh gitu. Aku mau coba yang level internasional misalnya. Insya Allah habis ini lanjut. Habis ini lanjut ya. Ditunggu aja. Oke. Kalau Fawas sendiri, panggilannya Fawas, Agita atau Aurel. Oke, Aurel, gimana? Kalau dari kamu sendiri tantangannya seperti apa? Ya sama sih, kan saya kan sebenarnya basicnya lebih ke band ya. Itu band kan rame-rame bareng-bareng. Cuman baru event kali ini yang internasional saya solo vokal. Ya itu ya takut sih. Cuman juga dengan support orang tua, Mr. Adi. Jadi ya bisa memberanikan diri juga. Ngeband. Vokalis. Band sekolah. Ya band sekolah. Genrenya apa? Lebih ke pop rock. Pop rock. Ya pop semi rock. Pop semi rock ya? Bukan pop galau gitu nggak ya? Bukan. Kayak lagunya Kota gitu-gitu nyanyiin. Atau udah ada lagu sendiri? Belum. Oh, jadi karakter suaranya berarti lebih ngerok gitu ya, Pak Adi? Ya kira-kira gitu. Waktu cuman kerennya waktu Dabil yang solo itu kemarin dia main lagunya Krakatau. Makanya itu mengambil lagunya Krakatau. Oh, ternyata vokal tipenya kayak Tami gitu ya. Kayak gitu. Yang enggak serak-serak gimana. Sudah sebut tapi enggak ya. Itu memang. Oke. Dan sebenarnya dari prestasi-prestasi yang didapatkan ini kan, Pak Adi sendiri melihatnya gimana? Pak memang menargetkan harus mendapatkan gold medal dan harus menang seperti itu, gimana? Ya, kita juga harus bisa ngukur diri sendiri itu. Apalagi kan kami ini selalu tanpa audisi, selalu nge-start dari adik-adik dari nol gitu kan. Nah, terus kemudian harapan untuk terbaik pasti. Terus kita juga punya proporsi terukur gitu. Apa yang bisa dicapai anak-anak, bisa tampil terbaik dan selalu jadi di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Ya, ekspektasi B misalnya. Ternyata anak-anak bisa ngasih A gitu, untuk selevel mereka. Oke. Kita jadi, saya yang sebagai konduktor di atas panggung seringkali merinding juga terharu. Berus milih. Oh iya. Kok bisa gitu. Saya latihan baru begejekan. Ya anak-anak, tapi keren sekali ketika sudah di atas panggung. Tanggung jawabnya, kemudian arahan-arahan dari kita itu semuanya tergambar di internet pada di stage itu tadi. Luar biasa. Kayak makanya saya untuk apresiasi saya kepada murid-murid
perwakilan ada Nindi, ada ada Hezky ini sampai diundang di Surabaya itu biar mereka juga ngerasa ini loh hasil kerjamu diapresiasi oleh salah satu media terbesar di Indonesia. Amin. Iya, ini mungkin juga jadi salah satu menunjukkan bahwa ini warga Surabaya itu prestasinya banyak loh anak-anaknya itu. Jadi yang merasa bahwa aku nggak punya bakat nih, jangan, karena masih banyak jalan yang terbuka untuk bisa menampilkan bakat, termasuk satu diantaranya paduan suara, olah vokal. Ya. Tapi Pak Adi, mereka ini semua basicnya seperti apa vokalnya? Ada yang mungkin baru belajar banget atau yang dilihat apa sih? Kalau Nindi, yang saya cerita yang ada di sini. Kalau Nindi ini kan les gitar sama saya. Oh gitu. Nah, les gitar. Awalnya les gitar. Terus saya izin ke mamanya, Bu, ini ada lomba padus. Oh bisa tahu Mas Adi? Sudah ikut aja. Bisa, terus gimana saya? Ya sementing bisa mangap terus nyanyi. Sudah daftar, udah akhir gabung di Gen 5 waktu itu Mas ya. Kegiatan kompetisi yang SBCF itu, Surabaya Youth Choir di bulan September. Terus Dinda juga sama. Dinda ini ada referensi dari wali murid lain untuk bisa gabung di tim kita. Ya udah kita terima, terus kemudian alhamdulillah Dinda juga bisa ngikutin materi-materi kita gitu. Sekarang malah WA mamanya kemarin, Mr. Adi, Dinda kangen latihan. Setelah lomba itu. Keren juga. Seperti itu Dinda ya? Ya. Mungkin bisa kolaborasi sama Aurel ya, bikin band. Ya, nanti ya Dinda. Berarti nanti ada Adi Nugroho Band. Sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Wah, luar biasa ini. Oke, tapi mereka memang punya basic awalnya atau belajar enggak atau saya tinggal bisa berani bilang enggak bisa dibilang ada yang punya basic. Kalau Hezky malah drummer. Oh gitu. Iya, drummernya sudah les di salah satu guru drum yang ada di Surabaya Surabaya nama juga. Nah, itu dia mainnya di chopper. Oke. Freestyle ya? Iya, freestyle gitu gitu ya. Jadi ini Hezky malah drummer terus malah ikut nyanyi ternyata bisa juga. Hezky di Gen 3 saya iseng ikutkan kompetisi Kidos Festival di Jakarta. Kami dapat juara 2 dengan personel 12 waktu itu. 12 tapi kecil-kecil semua? Kecil-kecil semua, waktu itu kebetulan children. Persaing kita langsung dari Jakarta, Tangerang gitu kan. Kita satu set dari Surabaya, 7 finalis, kita kebetulan dapat juara 2 ya. Gennya ini. Kelas 6 semua gitu, 6, 5. Waktu itu Hezky kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 masih ya, masih kelas 5. Kelas 5, kelas 6 gitu ya. Di bawahnya Hezky ada lagi, masih ada yang kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 2, kelas 3 ya? Ada. Nanti Mas Fabian mungkin bisa ngecek di Instagram kita. Oh iya boleh. Instagramnya di mana dong? Mungkin nanti yang ada Adi Nugroho Youth Choir sama Adi Nugroho Music Course itu. Adi Nugroho Youth Choir sama Adi Nugroho Music Course. Ya. Oke. Itu Anda bisa cek nanti di Instagram melihat bagaimana kiprah kita. Bahasa apa sih? Kiprah. Perjalanan. Tapi Mas Adi berani ya ngajak-ngajak mereka dan juga meyakinkan orang tua bahwa kalau ikut kompetisi ini tuh kayak harus gitu loh, mendorong gitu. Gimana? Aja meriang. Kau bisa meyakinkan orang tua itu biasanya kan parents ini kan yakin bisa ini nanti kita udah sampai sejauh ini kita tidak dapat hasil yang maksimal kayak gitu. Itu atas berkat rahmat Allah subhanahu. Kalau jalur langit udah nggak bisa bilang saya ini udah ada. Kira-kira gitu. Nggak bisa di ini kan. Ya, tapi tetap tanggung jawab kita sebagai pelatih ada sekali lagi kemampuan proporsional terukur. Sehingga ekspektasi itu bisa kita jadikan evaluasi. Evaluasi bagaimana, hasil seperti apa bisa kita evaluasi untuk kemudian lebih bagus gitu. Jadi ketika di Festival Paduan Suara Ubaya, bulan Mei, Gen 5 itu dapat bronze. Dapat bronze. Perunggu ya. Ternyata itu waktu itu jumlahnya 21. Kemudian kami evaluasi lagi metode latihan macam-macam. Alhamdulillah sekarang sudah bisa up ke silver medal tadi. Dengan level kompetisi yang internasional tadi, dan kita juga bisa mengungguli salah satu paduan suara yang level PSM, mahasiswa. Terus kemudian evaluasinya lagi adalah materi lagu yang bisa kita sajikan kepada dewan juri gitu. Nanti mestinya ketika kita masuk di folk song itu harus ada kontras. Mana yang ada lagu yang beat, ada yang slow. Folk song itu waktu itu yang dibawakan lagu daerah kita ambil Re Ayo Re sama Jubel Suang. Ya, gitu. Ini dari tadi memang membahas tentang bagaimana kiprah perjalanan mereka yang berjenjang mulai dari yang bronze akhirnya silver. Ada nggak momen di mana ikut tapi nggak menang? Atau nggak ada hasil yang cukup memuaskan tapi malah wah gitu, ada nggak sisi yang lain seperti itu? Atau menang semua memang? Ya alhamdulillah
Jadi gini Mas, sistem di paduan suara itu ya selalu dapat. Tapi nanti kita di rank berapa gitu kan. Nah, jadi ada nilai vokal. Misalkan ternyata ada satu kompetisi paduan suara, terus kemudian ada satu kategori yang cuma satu peserta itu. Cuma satu peserta itu di kategori itu. Itu belum tentu dapat gold, belum tentu. Karena ada nilai kualifikasi khusus yang harus diraih gitu. Misalkan 60 sampai 69 adalah bronze. 70 sampai sekian adalah silver. Baik. Jadi memang penilaiannya berdasarkan itu ya. Range nilai. Maka itu kualifikasi nilai yang memang layaknya seberapa gitu. Nah, yang menarik Radea ini. Di Bandung kemarin di bulan Oktober kemarin. Tanggal berapa jadi? Tanggal 15 sampai 20. 15 sampai 20 Oktober itu. Oh, kemarin nih. Iya, kemarin nih. Radea kan sudah beberapa kali dapat gold ya, Mas. Iya. Nah, sekarang kali ini di Bandung itu penyelenggara sama Bandung Choral Society. Dia memang sudah ekspansi ke event Bandung, sudah ke penyelenggaraan keempat kali. Radea dapat gold, third rank, kemudian promising qualified to Grand Prix gitu. Jadi sudah dia memang kategori di peringkat 3 gold, kategori youth, tapi kemudian direkomendasikan untuk bisa lanjut ke babak Grand Prix. Akhirnya juara umum kategori vokal secara umum dia 5 besar. Jadi sudah masuk ke Grand Prix 5 besar. Memang yang juara Grand Prix-nya ada. Tapi alhamdulillah kok Radea sudah dapat 2 predikat tadi itu. Gold medal third rank, kemudian qualified to Grand Prix tadi. Jadi ibarat kalau bola ini bisa lanjut ke Liga Champion gitu. Kira-kira gitu. Bisa masuk kualifikasi untuk ikut playoff dulu nih berarti ya. Playoff dulu. Dan ini Grand Prix-nya di mana nanti akan? Kemarin sudah saat itu juga besoknya langsung Grand Prix. Jadi setelah awarding kita penyelenggaraan 5 hari. Di hari keempatnya pengumuman, sorenya kita langsung ikut Grand Prix gitu. Wow. Jadi selama 5 hari di Bandung. Bandung ya. Jadi saya agak putih. Menjauh dari panasnya Surabaya ya. Iya. Dan ini memulangkan waktu yang cukup banyak karena mental, fisik dan juga ini ya. Yang karena kalau lomba itu kan pasti deg-degan ya. Iya. Terus juga utamanya kayak Nindi sama Dinda ini kan baru. Gen 5 event langsung Super World Choir, langsung dihadapkan dengan lighting stage yang begitu ya. Juri sudah 5 berjejer. Ya, saya harus apresiasi buat mereka sama HSK juga ini. Mereka juga luar biasa ya. Karena terharu lah. Iya. Walah yo latihan-latihanmu koyo ngono tapi bisa ya ternyata ya. Bisa gitu. Luar biasa. Dinda dan Nindi nanti boleh ngobrol lah ya bagaimana perasaannya ya tentang semua yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah, bukan tiba-tiba ya, maksudnya mengikuti dari tengah langsung berhadapan dengan hingar-bingar panggung paduan suara. Oke, nanti kita akan kembali setelah catatan ringkas. Kursi panasnya sudah ganti. Ada Nindi dan Dinda. Halo. Wah, suaranya sudah gitu. Suaranya sangat kecil, sangat youth sekali ya. Eski suaranya gimana Eski? Biasa. Saya kira saya duduk des. Drama. Nindi dan Dinda, bagaimana perasaan pertama kali masuk di tengah-tengah dan harus mengikuti mengejar ataupun mengikuti yang gen sebelumnya? Tantangannya seperti apa? Siapa dulu? Dinda. Ayo. Gimana Din? Ayo Pipa dulu yang mana? Ya ada Nindi, gimana cerita nih? Nindi. Aku. Enggak apa-apa ya, coba cerita. Biasa aja sih. Wah, keras ya. Ya ini wajar kalau udah ini biasa aja. Berarti biasa masuk tiba-tiba dadakan gitu biasa ya? Iya. Susahnya apa waktu itu? Menyesuaikan dengan teman-teman, beradaptasi kan biasanya susah nggak buat Nindi? Nggak susah, soalnya aku dulu pemalu. Sekarang pemberani berarti udah menang. Lumayan berani ya. Oke, tapi waktu itu ngambil vokal yang mana, bagian apa? Sopran ya. Sopran. Oke, kalau Dinda? Aku sopran juga. Pemalu juga? Enggak sih. Enggak ya. Oke, berarti kalau nggak pemalu berarti bisa ngobrol ini. Gimana kalau waktu tantangannya waktu itu gimana untuk ngejar? Melihat hingar-bingarnya panggung, apa yang kamu rasakan waktu itu? Ya, sebenarnya agak gugup gitu sih. Soalnya kan panggungnya besar gitu, terus banyak orang yang melihat. Oke.
Jadi mengatasinya gimana? Akhirnya kan the show must go on, harus tetap nyanyi ya? Ya soalnya ada teman-teman saya Ketutupan di belakang gitu, enggak ya kan? Enggak. Kelihatan semua di kan? depan dia. Di depan ya? Kamu di depan Lebih tinggi. Ya itu. Jadi kan lebih exposure-nya. Exposure, ya. Kalau Nindi waktu itu di mana posisinya? Depan juga? Ya di depan. Depan juga. Kalau melihat itu banyak orang, lampu, juri gitu gimana? Kadang gugup, kadang enggak. Kadang gugup, kadang enggak. Oke, tapi seneng ya, maksudnya ada di panggung itu kayak yang kamu rasakan gimana? Senang atau Senang sih. kayak merasa kayaknya aku cocok di atas panggung kayak gitu? Ya lumayan. Lumayan ya. Kalau udah ketemu orang gitu pasti seneng ya. Wah, orang itu. Kalau siapa tadi namanya? Heski. Drummer nih. Heski yang kemarin juga ikut berarti ya? Ikut. Wah, ini malah peserta dari Dari awal ya, dari 3 sampai 56 ya. Berarti apa? Tenor. Dia alto. Tapi Tadi waktu beberapa kali latihan, kadang-kadang lihat dia coba untuk di range-nya tenor. Oh, oke. Gimana? Terus waktu awal itu mengikuti lomba, perasaan kamu gimana? Gimana ya? Kadang deg-degan. Terus ya karena support orang tua. Terus dari Mr. Adi juga teman-teman yang mendukung. Ya lumayan berani. Ya. Awalnya memang kan main drum, terus susul nyanyi. Susahnya seperti apa tantangannya? Gak ada sih. Gak ada ya? Luar biasa. Tinggal ngikuti. Wah, ya ini betul. Tapi berarti kalau tinggal ngikuti ada kemauan untuk belajar itu loh yang memang karena kayak nggak ada yang nggak bisa ya, hanya tinggal mau atau tidak, mau belajar atau tidak. Jadi senang mana? Nyanyi atau ngedrum? Dua-duanya. Berarti nyanyi sambil ngedrum. Phil Collins ya. Tahu udah pernah tahu musisi Phil Collins? Dia tuh main drum tapi nyanyi juga. Enggak. Aku taunya Mike Portnoy. Oh, yes. Keren. Dennis Chamber tahu juga berarti ya? Enggak. Itu sama temennya Mike Portnoy juga. Drummer juga. Gitu. Oke, Pak Mas Adi kalau melihat potensi mereka ke depan ini seperti apa? Ini kan kayaknya ada sampai Gen mau ke berapa? Gen 7, Gen. Ya, mudah-mudahan saya terus ya. Tapi sekali lagi terima kasih ke teman-teman Suara Surabaya gitu. Ya. Jadi kayak Nindi, sama Heski sama Dinda, ada tempat mereka untuk bisa sharing pengalaman-pengalamannya itu. Terus kemudian media mereka juga untuk exposure diri. Ya, biasanya mungkin masih belum bisa jati diri gitu. Masih mencari alhamdulillah kalau kita kasih tempat gini kan anak-anak sudah bisa ternyata kita diapresiasi sampai seperti ini. Nah, kemudian Adi Nugroho Youth Choir bersama murid-murid yang lain ya mudah-mudahan nanti bisa terus ya. Kami ini kayak perahu itu. Oke. Bahan bakar dan penumpangnya ya mereka-mereka. Kita siap nanti akomodir bakat-bakatnya sampai ke tujuan yang diperlukan. Oke, baik. Untuk sampai akhir tahun ini apakah ada acara lagi atau memang? Ya, Gen 6 nanti persiapan tahun depan 2025 bulan Februari, Mas Fabian. Mohon doanya mereka ikut Petra Kantare Choral Festival. Petra Kantare Choral Festival diadain sama Universitas ini. Boleh, Selenggara ya? Gak apa-apa, ngiklan juga PCU. Saya juga dosen di sana. Ya, itu jadi ada event. Event dari Petra Kesen University ya. Memang mereka cukup rutin juga mengadakan acara ya. Jam 11. Keren ya dome-nya ya. Iya, saya lihat. Seru ya. Seru banget. Kayak itu kayak nyanyi di sana kayak puas kayak keren. Wah, sudah worth it banget. Worth it banget di gedung Ki yang. Mudah-mudahan mereka bisa ngerasain. Harus. Tapi ini merupakan pengalaman yang menarik ya di usia muda mereka menyalurkan bakatnya dengan hal yang positif dan core memorinya terbentuk. Terima kasih loh Pak Adi ini sudah membawa. Tapi apakah sudah ada yang lulus dari Adi Nugroho Youth Choir atau akan tetap bersama dengan Adi Nugroho ya, karena memang sebagian besar sudah pada kembali ke sekolah masing-masing ya, karena memang waktu itu kita akomodir untuk keperluan pandemi tadi. Kita jalan ketika sudah pada normal semua, anak-anak sudah pada kembali ke sekolah-sekolah masing-masing dan kemudian sudah pada lomba-lomba nih, kita sering ketemu. Beda kategori tapi sering ketemu juga gitu di event yang sama. Tapi nanti ada batas maksimal nggak mereka akan di sini? Ya, ANC tidak ada batasan umur, karena kami kan independen nih. Paling nantinya tantangan kita satu lagi, Mas. Masih belum bisa dapat tim yang memang spesifik di umur. Oh iya, betul. Children 7 sampai 12 misalkan. Kita belum bisa. Padahal kita pingin itu punya member yang bisa sesuai umurnya. Sehingga kan
head to head, apple to apple untuk ngelawan untuk berkompetisi ya, head to head itu ya. Jadi ini kan range yang paling kecil usia, kemudian yang sampai kelas 1 SD waktu itu yang 2022 itu sampai kita terima waktu itu. SD itu ya. Kalau yang sekarang berarti kecil ya. Di member kita ada yang SMP kelas 8 sih. Kelas 8 ya. Itu yang paling gede. Paling gede. Untuk Gen 6 ini. Untuk Gen 6 ini paling gede. Dari semua dan ini yang ikut sekarang berarti SMP. Oke, baik. Tapi nanti kalau memang kelompok umur ada, kalau pada suara itu gimana? Ada kelompok umur, ya, ada children choir misalnya. Children choir, kemudian terus ada teenage, mixed youth itu ya gimana? bisa, tapi masih range di umur belasan ya. Belasan ya, mixed youth. Itu. Terus kemudian adult. Kemudian nanti female choir sendiri. Adult female choir. Terus male adult choir. Terus kemudian ada sakra ini kayak lagu-lagu pujian. Oh, oke. Liturgi gitu ya. Iya. Terus kemudian ada pop song and jazz. Pop and jazz. Ini kategori umur bebas juga kayak folk song. Umur bebas ya. Umur bebas itu lintas jenjang umur ya itu ya. Itu. Ya, mungkin pendengar Suara Surabaya kalau ingin anaknya juga terlibat di Adi Nugroho Youth Choir ini syaratnya apa? Harus youth dulu. Ada yang tadi range SD sampai ke atas. Ke atas ya? Bapak-bapak enggak bisa. Kebetulan ada sudah yang mulai gabung juga umur 33. Ada. Sudah ada yang terus ikut kita latihan terus plus juga sempat kita ajak plesir di Terawas kemarin kegiatan. Diterima tapi tetap ya? Ya, tetap diterima ya. Karena Data mau ikut juga yang Petra kalian, nanti saya konfirmasi lagi. Oh, baik. Berarti memang Adi Nugroho Youth Choir ini untuk semua berarti untuk ya? Semua umur ya, berarti ya, enggak apa-apa ya. Untuk sementara ya. Jadi harapan kita juga nanti Mas Fabian punya range umur yang spesifik. Range umur yang spesifik. Ya, itu. Jadi kalau mau bermain-main ataupun juga mau mengukur kayaknya saya cita-cita di paduan suara di waktu sekolah cuma nggak kesampaian, mungkin ikut ya, bisa ya. Bisa. Di audisi nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Sudah ikut aja nanti. Nanti paling tinggal masalah ya anggaran macam menyesuaikan memang menyesuaikan. Jadi nanti kalau mau terlibat menghubungi mana atau untuk bisa DM di Instagram Choir sama Adi Nugroho Music Course itu. Baik, itu kawan, kalau mungkin Anda mau bertanya-tanya ataupun juga silakan bisa tambahkan informasinya di 031 990 6 kali atau WhatsApp di 0855 30 155. Sekarang kita ke catatan ringkas, setelah itu kita akan coba dengarkan ini ya, solois ya, Radia dan Aurel. Nah ini dia, nanti kita coba satu-satu gimana kemampuan mereka. Kalau ngobrol tadi sudah suaranya udah dengar kan ya, masing-masing seperti apa. Kalau bernyanyi seperti apa, nanti kita akan dengarkan setelah catatan ringkas. Flash News. Dekadek Dinda Martia Pratiwi, tunggal putri bulu tangkis Indonesia, membuat kejutan jadi juara turnamen Indonesia Master 2 Super 100 2024 di Surabaya tadi. Dinda naik podium tertinggi, sudah mengalahkan Karutevan Letasana, wakil Malaysia, 21-19 dan 21-17. Ya, mereka sambil siap-siap, Anda juga bisa lihat di visual radio penampilan mereka. Kita ke Gatekeeper dulu, mungkin ada 1-2 informasi. Ya, silakan. Tadi sempat ada informasi yang disampaikan oleh kawan kita lewat 99 juta tadi Mbak Isnawati ya. Memantau ini kok seperti ada keributan di sekitar rumah makan Bulin Lemah Putro. Ada sekitar puluhan orang yang terlibat di sana. Ini kalau informasi dari kawan-kawan Polrestabes Kabupaten Sidoarjo sudah dipantau oleh kawan-kawan kepolisian, sudah nihil ya di lokasi ya. Nihil ya, oke, terima kasih. Nggak ada kejadian apapun yang di sekitar Lemah Putro. Yang lain tadi sempat ada tambahan dari Pak Bambang juga mengabarkan Raya Unesa masih lancar, barusan melintas dari Lidah Kulon juga nggak ada masalah untuk malam hari ini. Satu lagi tadi ada Pak Raji dari Probolinggo lewat bawah, jalannya juga lancar, cuaca mendung di sekitar sana. Cuaca mendung, mudah-mudahan nggak hujan. Dan ini kita saya jadi lupa kalau sebetulnya mereka ini juga masih SMP, besok sekolah ya. Terima kasih ya sudah mampir ya teman-teman, makasih loh ya Bapak Ibu juga, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini besok soalnya ngantar pagi juga ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja kita mendengarkan penampilan dari
Radia dulu berarti ya. Ini komposisinya, judulnya apa yang mau ditampilkan? Hari ini saya mau menampilkan lagu yang berjudul Broken Vow dari Josh Groban. Radia mau berdiri? Coba, nyaman nggak, Pak? Nah, masih frame kok ya. Kita mulai ya. Kita akan coba tes ya. Ini yang nyanyiin di lomba-lomba gitu. I want to know the way he looks and where you go. I need to see his face. I need to understand why you and I came to an end. Tell me again, I want to hear. Broke my faith in all these years. Who lays with you at night while I'm here all alone? Remembering when I was your own. I let you go, I let you fight. Why do I keep on asking why? I let you go now that I've found a way to keep somehow more than a broken vow. Tell me the words I never said. Show me the tears you never shed. Give me the touch that once you promised to be mine. Or has it vanished for all time? I let you go, I let you find. Why do I keep on asking why? I let you go now that I found a way to keep somehow more than a broken vow. I close my eyes and dream of you and then I realize there's more to love than only bitterness and lies. I close my soul to hold you once again and never let this promise end. I let you go. Why do I keep on asking why? I let you go now that I found a way to keep more than a Radia, luar biasa, tepuk tangan. Keren banget ini. Tapi sebelumnya pernah dengar lagu ini atau baru ketika mau menampilkan baru tahu? Udah, sebenarnya sih
udah tahu itu dari sekitar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya tepatnya ya. Pas mau lomba. Mau lomba Vespa, festival paduan suara Ubaya. Cuman karena mungkin song pickingnya pas itu masih kategori anak-anak ya, iya. jadi ditampilkan. Jadi ditampilkan. Waktu anak-anak waktu itu bawain lagu apa? Pas itu bawain lagu You've Got a Friend in Me. You've Got a Friend with Me. Yang memilih lagu siapa tuh Pak Adi? Pak Adi sendiri atau? Harus dari anaknya, biar dia nyaman. Oh begitu. Jadi pemilihannya kenapa kalau yang You Got a Friend with Me? In Me? Itu nyesuaiin sama ketentuannya si penyelenggara lombanya aja sih. Oh gitu. Ya. Kalau yang Broken Vow ini? Broken Vow ini pas itu gak jadi ditampilin, cuman syukurlah jadi ditampilin pas Bali ya. Pas Bali itu ya. Oke. Baik, ini berarti next ke Aurel. Sudah siap? Udah ya. Oke. Izin coba cek dulu audionya. Oke, bisa kita cek dulu. Betul ya? Gitu ya. Oke. Betul ya? Ini ya, betul ya ini ya. Oke, kalau gitu kembali. Ini komposisi yang dibawakan oleh Krakatau. Iya. Kau datang. Wong Lawas. Ini yang milih pasti Pak Adi jelas. Kalau ini saya. Kalau Anda betul ya. Soalnya orang juga tawanya mungkin Gala Bunga Matahari. Asik. Asik. Atau 1 bulan. 1 bulan gajian. Lagunya Bernadi. Oke, kali ini coba ditampilkan dari Krakatau. Tadi kan juga dibilang ngeband ya, Aurel ngeband di sekolah dan nuansa-nuansanya pop rock. Nah, ini Trio Tami juga kualitas vokalnya juga nuansanya seperti itu. Krakatau, Kau Datang dibawakan oleh Aurel. Sejenak hatiku meragu, suara hatiku berbisu, kehampaan kian terasa, akan sesuatu telah tiada. Ku rindukan suasana baru, harapan merubah hidupku, mengisi kehampaan diri, untuk pengganti yang telah pergi. Kau datang seketika, mengejutkan jiwa, sehingga ku terlena. Sekejap ku merasa kau datang demi kebahagiaanku yang ku cari. Kau datang demi kebahagiaanku yang ku cari. Sejak kau dalam hidupku, ku berikan semua hidupmu. Untuk seorang telah dihanyutkan di dalam arus kesepian. Kau datang seketika, mengejutkan jiwa, sehingga ku terlena. Sekejap ku merasa kau datang demi kebahagiaanku yang ku cari. Kau datang demi kebahagiaanku yang ku cari.
aku merasa kau datang demi kebahagiaanku. Aku cari, oh, oh, kau datang demi kebahagiaanku. Aku cari, oh, oh. Kau datang, kau datang, Nice, luar biasa. Kalau dari Aurel sendiri, ini kan komposisinya di luar bukan di luar jangkauan, maksudnya di luar umur usia gitu ya. Tantangannya seperti apa? ya ini kan lagunya dipilihin gara-gara ada salah satu penyanyi yang ngecover terus karakter suaranya sama kayak aku, jadi ya udah aku manut aja. Aku manut aja. Tapi tahu kalau ini lagunya udah lama banget ini. Ya. Itu udah seumurnya Pak Adi. Seumuran Bapak. Iya iya. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin terakhir buat semua pendengar Suara Surabaya, mungkin apa yang mau disampaikan kepada ya pendengar yang malam hari ini juga mendengarkan dan juga ternyata ada paduan suara yang berprestasi di Surabaya. Lagi-lagi Surabaya ini gudangnya prestasi sebetulnya, kadang juga nggak terekspos seperti itu.